Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar sifat koligatif penurunan tekanan uap. Tekanan uap merupakan tekanan uap yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Jadi dalam keadaan tertutup, suatu zat cair itu mengalami kondisi kesetimbangan antara bentuk cairnya dan bentuk uapnya atau bentuk gas, seperti di gambar berikut. Air dalam kondisi wadah tertutup dia mengalami kesetimbangan antara bentuk cair dengan bentuk uapnya. Disinilah yang disebut sebagai tekanan uap. Tekanan uap itu bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, tekanan uapnya semakin besar karena zat cair di sini akan lebih mudah untuk menguap, sehingga menyebabkan uap di sini menjadi lebih banyak dan tekanannya lebih tinggi. Lantas bedanya tekanan uap larut saja atau di sini air dengan tekanan uap larutan, bedanya seperti apa? Dari hasil penelitian ternyata didapatkan bahwa tekanan uap larutan itu lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni atau air. Kenapa? Karena adanya zat larut ini menyebabkan kesetimbangan antara bentuk cair dengan uapnya itu menjadi berkurang, sehingga jumlah uap yang ada di atas ini menjadi lebih sedikit dibandingkan kalau hanya pelarut saja. Untuk menghitung penurunan tekanan uap, kita memiliki rumus delta P sama dengan X-ter itu fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0. P0 merupakan tekanan uap pelarut murni. Sedangkan kalau kita akan mencari tekanan uap larutan, maka caranya dengan mengalihkan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. P larutan sama dengan X pelarut dikali P0. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat contoh soal berikut. Tekanan uap jenuh air pada suhu 102 derajat Celcius adalah 816 mmHg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 20% pada suhu tersebut? Massa molar urea 60. Langkah pertama, karena kita tahu urea 20%, maka kita cari massa ureanya. Kita anggap massa 100%-nya adalah 100 gram, maka karena dia 20%, sehingga massa ureanya 20 gram. Kalau massa urea 20 gram, maka massa airnya 80 gram. Setelah kita dapatkan massa urea dan massa air, kita cari N urea dan N air. N urea 20 gram dibagi massa molarnya 60, kita dapatkan 1/3. N air itu massanya 80 dibagi 18, 40/9. Kemudian kita masukkan delta P-nya. Delta P itu X terlarut. Fraksi mol terlarutnya di sini adalah urea, maka 1/3 ini mol miliknya urea dibagi jumlah N total 1/3 ditambah 40/9 miliknya air dikalikan P0, tekanan uap jenuh pelarut murni yaitu air sebanyak 816 mmHg. Kita dapatkan delta P-nya sama dengan 56,93 mmHg. Ini merupakan penurunan tekanan uap urea sebanyak 56,93 mmHg. Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Maka tekanan uap larutan adalah P larutan itu sama dengan P air
yaitu 816 mmHg dikurangi penurunannya sebanyak 56,93 mmHg. Kita dapatkan tekanan uap larutan urea 20% sebanyak 759,07 mmHg. Dari sini terlihat bahwa tekanan uap larutan urea 20% itu lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni atau air, yaitu 816 mmHg. Penurunannya sebanyak 56,93 mmHg. Contoh soal kedua, tekanan uap jenuh air pada suhu 29 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Pada suhu yang sama, X gram larutan glukosa dalam 90 gram air memiliki tekanan uap 29,41 mmHg. Tentukan nilai X. Diketahui massa molar glukosa 180 gram. Diketahui massa glukosa X gram, kemudian massa air 90 gram. Langkah berikutnya kita mencari N masing-masing. N glukosa, maka massa glukosa X gram dibagi massa molarnya 180 gram. Kemudian N air 90 gram dibagi 18. Kita dapatkan N air 5 mol. Karena yang diketahui adalah tekanan uap larutan, maka kita gunakan persamaan yang kedua. P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murni. P larutannya 29,41 mmHg, sama dengan, karena ini fraksi mol pelarut, maka yang di atas adalah jumlah mol dari air, yaitu 5 dibagi N totalnya 5 ditambah X per 180 merupakan N dari glukosa. Dikalikan P0, P0-nya 30 mmHg. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan nilai X atau massa dari glukosa adalah 18 gram. Tekanan uap larutan itu lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni. Semakin banyak zat larut, tekanan uapnya menjadi semakin rendah. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.